dihinakan sebagai balasan bagi mereka. Subhanallah. Apa enaknya dunia ini? Ya, berapa lama akan mereka nikmati dunia? Setengah mati mereka menjadi ulama, menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan dan seterusnya. Berapa lama mereka nikmati? Subhanallah, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Datanglah berbagai macam petaka dan bencana. Tubuh pun telah melemah, penyakit sudah berdatangan. Mana nikmatnya lagi dunia bagi orang-orang yang sakit? Tekanan darah menjadi tinggi, gulanya enggak normal, mah, lambung, semua. Apa lagi nikmatnya? Maka untuk apa ini yang dicari? Sementara mereka harus menjual akhirat mereka. Allah ingatkan, kata Allah, "Wad-darul akhiratu khairun." Sungguh yang namanya negeri akhirat itu yang terbaik. Di sana kekal kenikmatan. Kenikmatan di dunia ini bercampur dengan segala macam kotoran. Kenikmatan makan ketika kenyang, selepas kenyang hilanglah kenikmatan makan. Kenikmatan minum ketika haus, ketika lepas haus hilang kenikmatan minum. Semuanya. Semua kenikmatan itu akan datang padanya kejenuhan. Subhanallah, akan hilang, tapi tidak pada kenikmatan akhirat. Karena itulah wahai ulama-ulama, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, Ahlul Kitab, hendaklah kalian cari akhirat yang kekal. Jangan gara-gara dunia ini yang sebentar mereka akan pensiun. Subhanallah. Tinggal jabatan kalian, sebentar mereka akan uzur. Lilladzina yattaqun, itu hanyalah negeri akhirat yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun? Allah celah mereka, wahai ahlu kitab, afala ta'qilun? Tidak akan menggunakan rasio sehat kalian, tidak akan menggunakan akal kalian rela, subhanallah, menjadikan dunia ini tujuan hidup kalian dengan menjual akhirat kalian yang kekal selama-lamanya. Perbandingan dunia ini dengan akhirat, subhanallah, semua kenikmatan dunia bagaikan bongkahan es yang nampaknya besar, tapi kena sinar matahari lambat laun bongkahannya akan lama-lama hancur. Begitulah dunia. Siapa yang kekal di tangannya dunia? Enggak ada. Siapa yang selama-lamanya hidup? Enggak ada. Ada datang masanya kematian. Perumpamaan akhirat dia bagaikan permata yang terkena cahaya matahari semakin berkilau dan dia berkekalan. Subhanallah. Tapi orang berlomba-lomba mengejar mana yang dikejar manusia? Yang permata atau yang bongkahan es, bola es ini, apa yang dikejar manusia? Apa kira-kira dikejar manusia? Bongkahan es ini dikejar sampai mereka meninggalkan sholat, tak peduli Jumat, mengabaikan puasa, mengabaikan silaturahmi, mengabaikan menimba ilmu, semua demi bongkahan emas ini. Bongkahan apa? Es. Subhanallah. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Maka Allah mengajak mereka merenung, afala ta'qilun? Tidakkah kalian gunakan akal sehat kalian? Bandingkan akhirat dan dunia ini, tidak ada bandingannya sama sekali. Subhanallah. Ya. Kata Nabi, la manadilu sa'din fil jannati khairun minad dunya wa fiha. Sungguh selendang Sa'd di surga lebih baik daripada dunia ini dan seisinya. La mawdi'u sauti ahadikum fil jannati khairun min dunya wa fiha. Kata Nabi, tempat pecut salah seorang di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-170, Allah menceritakan jenis manusia yang lain, yang mereka tidak sebagaimana manusia di atas. Mereka lah ulama-ulama yang hakiki. Mereka lah ulama-ulama yang takut kepada Allah. Mereka yang tidak menjual agama mereka untuk kepentingan dunia. Bagaimanakah mereka ini ciri-cirinya? Allah katakan, walladzina yumassikuna bil kitabi. Dan adapun mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Alkitab, beriman dengan ajaran Alkitab, ajaran semua wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka, beriman dengan ajaran Taurat, Zabur, Injil pada masanya masing-masing. Bagi kaum muslimin beriman dengan kandungan Qur'anul Karim. Walladzina yumassikuna bil kitab. Mereka berpegang teguh dengan ajaran Alkitab, ajaran Allah, wahyu
Mereka tunduk pada perintah-perintah yang terdapat dalamnya. Setiap perintah mereka kerjakan, yang wajib-wajib mereka kerjakan. Setiap larangan mereka tinggalkan. Andai kata mereka tergelincir salah, mereka segera bertobat kembali kepada Allah. Subhanallah. Dalam segala hal mereka pegang ajaran Alkitab. Dalam bab akidah mereka pegang ajaran Alkitab, wahyu. Dalam bab ibadah mereka pegang ajaran Alkitab, wahyu. Dalam bab muamalat mereka pegang ajaran Alkitab, dan dalam semua kehidupan mereka. Inilah ciri-ciri ulama, ya, yang disebut dengan nama ar-rabbaniyun, ulama rabbani. Walladzina yumassikuna bil kitab, mereka berpegang teguh dengan ajaran Alkitab. Subhanallah. Bukan hanya dalam bentuk keyakinan, bukan hanya dalam bentuk ilmu, mereka terapkan dalam bentuk amal. Di antaranya adalah wa aqamus salata. Mereka tegakkan salat, dan ini menunjukkan pentingnya perkara salat. Setelah Allah katakan ciri-ciri orang-orang ahlu kitab, yang mereka ulama yang sebenar-benar ulama, mereka berpegang teguh dengan ajaran kita, mereka menegakkan salat. Di antara semua amal-amal zahir yang paling terpenting adalah salat. Karena itulah kita perhatikan ditempatkan rukun kedua setelah rukun syahadat. Wa aqamus salata, mereka beriman dengan ajaran kita, mereka menegakkan salat. Makna aqamus salat bukan sekedar mengerjakan, tetapi menegakkan. Makna menegakkan, mereka perhatikan waktunya, mereka perhatikan rukun dan syaratnya, mereka perhatikan, ya, perkara-perkara yang mendukung kekhusyukan mereka, dan seterusnya. Wa aqamus salata, mereka tegakkan salat. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Maka orang-orang seperti ini, ketahuilah, sesungguhnya kami tidak akan pernah menyia-nyiakan, menghilangkan ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, berbuat islah. Inilah ulama-ulama, ya, yang menjadi panduan umat, yang mereka tidak peduli dengan dunia ini dan gemerlapnya serta isinya. Subhanallah. Tapi mereka berupaya bagaimana mengajak umat ini agar mengamalkan isi, ya, kitab, Alkitab. Naam. Satu ayat lagi, fadhal. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Allah kembali menceritakan tentang Bani Israel, kaum Yahudi. Wa idh nataqnal jabala, dan ingatlah Muhammad tatkala kami mengangkat gunung faqam, di atas mereka. Allah cabut gunung Tursina ke akar-akarnya, diangkat di atas mereka. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ini terjadi kisahnya ketika Musa alaihissalam berjalan ke bumi yang Allah SWT sucikan, Al-Ardul Muqaddas, ya, ketika Musa mengambil lembaran-lembaran Taurat, ya, setelah Musa hening daripada kemurkaannya karena melihat Bani Israel menjadikan anak sapi sebagai sembahan mereka, ya, maka Musa perintahkan mereka dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan isi Taurat. Maka mereka enggan mengamalkan isi Taurat. Subhanallah. Mereka tak mau mengamalkan kandungan terdapat dalam Taurat, tak mau mengakui ajaran Taurat. Ya, akhirnya Allah berikan kepada mereka ancaman. Apa ancamannya? Allah angkat ke atas mereka gunung. Inilah yang Allah sebutkan, wa idz nataqnal jabala fawqahum, dan ingatlah tatkala kami angkat di atas mereka gunung, ka'annahu dhullah, gunung itu bagaikan awan yang menaungi mereka, seketika akan ditumpahkan kepada mereka. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, mereka meyakini pasti ini gunung akan ditimpakan kepada mereka. Kata Allah, khudhu ma atainakum biquwwah, ambil itu ajaran Alkitab, ambil yang telah kami berikan kepada kalian berupa kitab, berupa Taurat, lembaran-lembaran Musa dengan kuat. Maksudnya amalkan yang terdapat dalamnya, yang berupa kandungan-kandungan isinya. Amalkan perintah-perintahnya,
Jauhi larangan-larangannya. Subhanallah. Wadhkuru ma fihi, ingat apa-apa yang terdapat dalam berupa ajaran-ajaran Tuhan, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Akhirnya seketika mereka semua